Maggot iso ora urip gitu. Artinya maggot itu bisa nggak untuk hidup? Saya menjawabnya bukan cuma saya memberikan jawaban, tapi saya memberikan peluang bahwa maggot itu bagi saya bukan cuma bisa untuk hidup, bisa untuk nyaur utang. Saya perkenalkan, nama saya Wawan. Saya beralamat di Desa Nyimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Budidaya maggot saya beri nama maggot Nyimbung. Saya budidaya maggot pasca Covid. Jadi memang pada saat itu lockdown besar-besaran, lockdown pertama. Tepatnya saya mulai tanggal 20 November 2020. Kemudian itu saya ilhami karena maggot itu budidaya yang modalnya relatif kecil, kemudian bisa dibudidayakan bahkan dengan biaya yang nol atau nyaris gratis, karena yang kita gunakan adalah sampah. Ya, jadi saya budidaya maggot pertama karena memang ekonomi pada saat Covid drop. Jadi saya dulu beternak ayam KUB, pada saat panen besar ternyata lockdown, nggak laku dijual sampai akhirnya rugi semua. Saya hanya punya bangunan ini pun masih kondisinya belum seperti sekarang, banyak bocornya. Kemudian pertama kali saya budidaya maggot itu saya dikasih telur sama temen 25 gram. Bahasanya teman-teman komunitas maggot, hibah telur bagi pemula yang mau memulai usaha maggot. Kemudian dari situ saya kembangkan, dari 25 gram itu saya besarkan, sebagian saya jadikan indukan untuk bisa menghasilkan telur, kemudian yang lainnya saya jual untuk uji coba tes pasar. Kemudian dari telur yang dihasilkan itu, kemudian saya kembangkan lagi. Awal saya nyari sampah di pasar Klaten, sayur, buah, kemudian makanan. Nah, dari situ kan yang namanya sampah itu pasti menimbulkan bau, apalagi di lingkungan pemukiman. Jadi ya kiri kanan pada protes, ini bau. Sebetulnya maggot itu bau pada saat diberikan pakan. Setelah 2 jam dia mulai nyerap yang bau, atau istilahnya kalau di TPA itu namanya lindi. Lindi itulah yang jadi makanan maggot. Jadi maggot itu pengure terbaik. Kemudian saya kembangkan itu, saya mulai berpikir, ini pakannya apa ya selain sampah pada umumnya, tapi dia juga sebetulnya sampah juga, tapi tepatnya limbah, artinya limbah olahan, limbah makanan. Makanya 3 tahun yang lalu saya beralih pakannya pakai limbah keju, bentuknya cair seperti susu dari perusahaan keju yang ada di Klaten, bentuknya cair. Kemudian roti BS, roti expired. Kemudian ada lagi limbah pengolahan jenang berupa ampas kelapa. Itu yang saya gunakan sekarang, dengan sampah juga tapi dihasilkan dari limbah industri olahan makanan. Dan sekarang alhamdulillah nggak bau. Bahkan saya bisa liputan di lokasi budidaya maggot. Bahkan kalau teman-teman yang budidaya maggot itu kalau main ke sini itu biasanya kita ngopinya di dalam sini sambil kerja. Jadi itu juga pertanyaan yang sering dilontarkan sama teman-teman. Mereka pertanyaannya sangat simpel sih Mas, sangat sederhana, tapi jawabannya yang nggak sederhana. Artinya maggot iso ora urip gitu. Artinya maggot itu bisa nggak untuk hidup? Nah, itu yang menjadi semangat saya, cambuk saya, dan saya ingin membuktikan bahwa maggot itu bukan cuma bisa untuk hidup, tetapi kalau saya menjawabnya bukan cuma saya memberikan jawaban, tapi saya memberikan peluang bahwa maggot itu bagi saya bukan cuma bisa untuk hidup, bisa untuk nyaur utang, Mas. Jadi akhir-akhir ini produksi saya yang bisa saya penuhi dari pasar lokal. Dari pasar lokal itu pembeli datang ke sini, datang ke peternakan kami, itu per minggu bisa 200 kilo. Dengan harga kalau di bawah 10 kilo saya hargai 9.000. Kemudian kalau pembelian di atas 10 kilo harganya 8.000. Itu yang bisa saya penuhi 200 kilo, padahal potensinya kurang lebih 300 sampai 400 kilo. Jadi masih terbuka. Buktinya apa? Banyak teman-teman, banyak konsumen yang datang ke saya, mereka tidak dapat maggot itu. Jadi potensinya masih lumayan besar. Cuma karena luas lokasi usaha saya juga hanya
bisa dimaksimalkan untuk kurang lebih 96 biopon atau tempat magotnya, sebetulnya yang mungkin banyak tidak dibuka olehnya pembudidaya maggot yang lain atau di pelatihan-pelatihan maggot yang lain, bahwa kemampuan orang untuk budidaya maggot secara baik itu maksimal 100 biopon satu orang. Dalam artian dia masih bisa memelihara maggot dengan kondisi baik. Kalau lebih dari 100 harus 2 orang yang ngelola. Kalau tidak nanti akan magotnya kualitasnya akan jelek. Jadi kalau bahasa budidaya maggot, 1 gram telur maggot minimal harus bisa menghasilkan 2 kilo maggot siap jual. Kemudian pakan yang dibutuhkan atau sampah yang dibutuhkan untuk maggot produksi adalah 2 kilo sampah atau limbah untuk menghasilkan 1 kilo maggot. Itu skala industri atau skala usahanya itu masuk, BEP-nya ketemu. Tapi kalau 1 gram tidak bisa mencapai 2 kilo, itu pasti nanti akan rugi, artinya tidak bagus untuk di bisnis scale. Itu yang terjadi. Kemudian kunci utamanya di budidaya maggot adalah 1, siklus telur yang baik, artinya tidak terjadi putus siklus telur. Karena sering terjadi putus siklus telur, nanti akan berakibat produksinya juga turun. Yang kedua adalah pasar. Yang ketiga baru ketersediaan pakan. Jadi 3 faktor utama ini tidak boleh ada yang tertinggal satu, supaya budidaya maggot yang ada itu bisa survive, bisa selalu hidup terus. Karena saya sampai dengan saat ini ya baru 6 tahun. Jadi maggot itu kosnya tergantung. Jadi kalau saya yang beli hanya roti BS. Roti BS itu kisaran 1.500 sampai 2.000. Karena kalau harganya lebih dari 2.000 itu sudah BEP-nya sudah nggak ketemu. Artinya untuk hitung-hitungan untung ruginya, biaya produksi itu nggak ketemu. Kemudian kalau untuk sampah itu jangan dikira saya dapat sampah gratis, enggak. Biaya operasional untuk bensin untuk mengambil sampah itu dari lokasi ke tempat kita budidaya harus dihitungkan. Artinya untuk biaya pakan itu jangan lebih dari Rp500 per kilo. Kalau ketemunya lebih dari Rp500 per kilo nanti nggak ketemu. Jadi hitung-hitungnya begini. Andai kan kita beli semua, telur itu kisaran 2.000 sampai 2.500, kadang 3.000 kalau posisi masih langka. Jadi 1 gram telur maggot itu kan 2.000. Kemudian pakannya kalau kita dapat 500 hasil dari pakan yang kita berikan ke maggot. Karena begini, sekilo roti yang harga 2.000 itu kalau 1 ember cat yang 20 kilo itu membutuhkan kurang lebih 5 kilo sampai 7 kilo tergantung kondisi rotinya. 5 kilo itu bisa diencerkan, saya menggunakan limbah kejunya free sampai ke sini karena diantar oleh perusahaan. Jadi kalau 7 kilo dikalikan 2.000 kan 14.000 dapat 20 kilo, artinya ketemunya 700. Tapi kalau kita dapat roti yang bagus 5 kilo bisa diencerkan menjadi 20 kilo, berarti 5 kilo dikalikan 2.000 berarti 10.000, dapat 20 kilo, artinya per kilonya 500. Itu kan masuk 500 kali 2 1.000 ditambah telur 2.000, biaya operasional kita 3.000, harga jual kita terendah 8.000, artinya dari bahan kita di angka 3.000, sisanya 5.000, taruhlah untuk tenaga 1.000, kita masih punya laba bersihnya 4.000 laba bersih ya per kilo. Itu roti beli. Kalau semuanya limbahnya sampahnya kita gratis itu bahkan ada fenomena kalau kita pakai MBG itu malah kita dibayar oleh MBG, berarti kan kita malah dapat uang. Nah itu yang diharapkan sama peternak maggot. Jadi biaya operasionalnya bisa minus, bukan mereka yang bayar tapi kita dapat bayar. Itu lebih menarik lagi. Cuma andaikan pakan maggotnya itu dari sampah atau limbah organik dapur, SOD namanya, sampah organik dapur, itu pasti menimbulkan bau. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi usahakan kalau pakai sampah itu di lingkungan yang agak jauh dari pemukiman. Walaupun sebetulnya itu jarak aman 5 meter dari lokasi itu, kalau sudah kena udara yang ada anginnya, sirkulasi bagus, hilang juga baunya. Jadi tergantung arah angin. Kalau arah anginnya dari selatan, ya kita budidayanya di utara. Jadinya kan nanti dampak lingkungannya akan jauh. Tapi kalau bisa menggunakan makanan yang tidak menimbulkan bau, banyak sebetulnya limbah-limbah yang bisa digunakan, bukan cuma roti, tepung Kentucky, sisa limbah Kentucky itu bisa dipakai, nggak bau juga. Kemudian limbah-limbah tepung yang sudah expired itu juga nggak bau. Jadi banyak. Jadi sangat menarik lah.
Hanya saja sampai saat ini peluang atau yang dihasilkan itu banyak yang belum bisa, artinya pendapatan peternak maggot itu belum kontinu, belum bisa dipastikan sebulan saya dapat berapa. Itu yang kurang menarik bagi dunia pembiayaan. Contohnya teman-teman itu kalau mau akses ke perbankan itu juga mereka kesulitan karena belum dikenalnya budidaya maggot. Ketika ditanyakan mau usaha apa, maggot itu apa? Nah itu yang kadang menjadi kendala. Harapannya dari perbankan yang milik pemerintah itu mudah-mudahan ada keterbukaan, uluran tangan kepada pembudidaya maggot agar pembudidaya maggot yang ada itu bisa eksis. Dulu Klaten itu ada 200-an orang, sekarang nggak sampai 10 orang. Bahkan yang kontinu cuma saya. Kenapa? Rata-rata teman-teman yang budidaya maggot itu sudah mengalami BI checkingnya merah. Kalau mau akses ke perbankan pasti ditolak. Akhirnya mereka usaha seadanya, tidak kontinu. Nah ini yang ditolak oleh pasar. Pasar maunya kan kontinu. Jadi setiap kali konsumen beli ada barangnya. Itu pasar lokal akan tumbuh. Dan itu yang membuat saya bisa bertahan sampai dengan saat ini. Jadi kalau ditanya pemasaran saya kemana? Ya di rumah aja sudah habis dengan kapasitas itu. Bahkan kurang. Makanya saya sangat terbuka untuk teman-teman yang mau belajar, silahkan ke kandang maggot lah. Jadi silahkan datang ke kandang maggot saya, nanti saya akan berikan cara-cara budidaya sampai bisa berhasil. Jadi maggot itu adalah pengurai sampah organik. Kadang-kadang kata organik ini diplesetke itu artinya daun itu kan juga organik, betul. Tapi yang perlu diingat adalah maggot itu agak sulit kalau mencerna yang mengandung serat. Contohnya daun, itu kan mengandung serat. Ada lagi limbah yang mengandung serat. Misalnya limbah telo, ampas telo, itu juga mengandung serat. Itu juga nanti diurai maggot juga akan kesulitan, harus pakai perlakuan. Jadi sebetulnya secara simpel bahwa yang bisa diolah maggot itu SOD, sampah organik dapur. Artinya sisa dari yang kita konsumsi, tapi itu kalau misalnya nasi setelah 24 jam kan rusak. Nah itu yang bisa dimakan maggot. Jadi semua bahan yang dimasak itu bisa, itu aman. Selain itu apa? Sayur, buah. Kemudian limbah-limbah industri makanan, apapun limbahnya. Jadi saya sudah hampir semua sampah saya gunakan. Sampah pasar sudah pernah tak gunakan, sampah resto juga sudah tak gunakan, bahkan sampah sisa pengolahan sosis itu juga bisa digunakan. Artinya itu kan limbah dari pengolahan makanan. Nah yang paling bagus itu limbah dari pengolahan roti. Itu semua jenis roti apapun bentuknya itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan bau. Kemudian hal yang penting adalah ketersediaan pakan di lokasi. Kemudian pengetahuan tentang budidaya maggot. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pasar. Tapi yang terakhir pasar ini bisa disiasati dengan kita memanfaatkan sendiri maggot itu. Bisa untuk piara ikan, bisa untuk piara ayam, bisa untuk piara bebek, bisa untuk piara itik atau angsa. Itu cuma budidaya ternak yang lain yang bisa menggunakan 100% maggot itu hanya ternak ikan lele. Itu pun maggot yang dibudidayakan. Artinya maggot yang diberi pakan sampah atau limbah. Tetapi bagi maggot yang digunakan untuk mengurai bau kotoran seperti kotoran hewan itu agak kurang baik untuk digunakan ternak. Itu bisanya misalnya dia mengurai kotoran ayam, dia aman digunakan untuk budidaya ikan. Cuma nanti proteinnya turun, kandungan protein yang ada di dalam maggot karena pakannya hanya kotoran hewan itu akan turun, jadi nggak tercapai. Kemudian kalau kotoran ayam diberikan ke ayam itu dalam jangka panjang tidak langsung itu merugikan ayam. Artinya pada saat ayam itu kena serangan besar gumboro atau CRD atau penyakit ayam yang musiman itu dia akan terkena karena maggot mengandung penyakit yang ada di ayam karena kotoran ayam yang dipakai. Makanya kalau saya tidak disarankan maggot yang diberi kotoran ayam diberikan lagi ke ayam. Tapi nggak apa-apa untuk tambahan, nggak apa-apa pada saat itu. Tapi ketika gumboro masuk dia akan mati massal lebih cepat karena dia di dalam tubuhnya ayam sudah mengandung itu. Jadi maggot itu mengandung namanya antioksidan, dia menyembuhkan penyakit. Bahkan saya kalau di ayam punya pengalaman, ayam itu kena penyakit namanya dimpulen, nggak bisa jalan. Ketika saya kasih maggot selama 5 hari jalan lagi.
Kemudian kalau dia kena penyakit cekrek CRD itu biasanya dikasih maggot sembuh. Jadi maggot itu yang beberapa orang belum tahu adalah dia mampu menyembuhkan penyakit. Termasuk kasgotnya itu kalau untuk tanaman dia juga menyembuhkan penyakit satu. Yang kedua menyuburkan tanaman. Daya tumbuhnya akan 3 kali lipat, produksinya akan berlipat-lipat. Bahkan bekas maggot atau kasgot pupuk organik itu digunakan untuk tanaman keras juga bagus. Seperti pohon alpukat, pohon kelengkeng. Itu kalau dikasih perlakuan pakai bekas maggot pada awal penanamannya, itu sekali berbuah dia nggak berhenti berbuah terus. Itu sudah saya buktikan. Kemudian kalau untuk tanaman hias, warnanya akan cemerlang. Kalau merah banget itu yang belum banyak diketahui orang. Bahkan hasilnya kalau saya bilang pupuk organiknya yang dari kasgot itu lebih bagus daripada maggotnya itu sendiri. Cuma karena barangnya yang bisa dihasilkan dari kasgot itu belum banyak, makanya belum banyak digunakan orang. Masih kalah dengan maggotnya karena untuk pengganti pakan karena proteinnya tinggi. Jadi itu yang menariknya di maggot itu. Alhamdulillah tamu saya itu dari banyak provinsi lah bisa dibilang. Bahkan yang jauh-jauh itu biasanya mereka via WA, video call. Itu terjauh dari Sorong ada, kemudian dari Kendari, kemudian ada yang dari Banjarmasin. Kalau yang barat itu ada dari Lampung Selatan, Palembang. Ada 4 kalau enggak 5 orang, kemudian dari Lampung banyak, kemudian ada yang dari Bengkulu. Kemudian kalau yang di Jawa lebih banyak lagi Mas, ada yang Pati, Semarang, kemudian Tasik Malaya, Banjarnegara. Kalau yang datang terjauh Tasik. Karena sebetulnya budidaya maggot itu berkembang terus. Yang sekarang saya lakukan itu bukan yang awal saya lakukan. Jadi contohnya penetasan, dulu kan pakai pur ayam, pur ikan, itu sudah tak tinggalkan. Saya sekarang penetasan pakai ampas kelapa. Kemudian pemberian pakannya cuma pakai air dari pengolahan keju. 4 hari saya sudah tebar. Kemudian dengan saya pakannya pakai roti, kemudian limbah keju dan ampas kelapa, durasi panen saya di angka 10 hari setelah tebar. Jadi 1 bulan itu minimal saya bisa 2 kali putaran, bahkan 3 kali putaran. Saya kalau limbah ampas kelapa kurang lebih 1,5 ton per bulan, karena hampir setiap hari saya ngambil. Yang terbanyak itu pada saat menjelang lebaran sama setelah lebaran itu biasanya sampai 1 hari bisa 10 karung. Tapi kalau habis lebaran di bulan-bulan setelah Idul Adha itu kadang-kadang 1 bulan nggak ada ampas, jadi saya harus stok di situ. Kemudian limbah keju itu saya per bulannya kurang lebih 3 ton karena sekali datang 1 ton. 1 bulan biasanya 3 kali datang. Kemudian roti BS-nya itu saya per minggu 150 sampai 200 kilo. Jadi kurang lebih limbah yang saya habiskan untuk budidaya maggot itu kurang lebih 5 ton per bulan. Dari 5 ton itu maggot yang bisa saya jual kurang lebih per minggu 200 sampai 250 kilo. Kemudian kasgotnya hanya 200-an kilo, 200 sampai 300 kilo dari 5 ton limbah yang saya habiskan. Jadi itu dihabiskan maggot semua. Jadi penguraiannya sangat bagus. Kemudian cairannya terserap itu yang ada. Jadi memang yang paling besar itu kalau maggot dibuat indukan. Itu per kilo maggot, per kilo prepupa atau maggot yang sudah berubah warna jadi hitam, itu perlunya makanannya 5 kilo. Jadi mungkin itu yang kadang-kadang teman-teman pembudidaya maggot belum merasa mengetahui informasi itu. Kalau untuk produksi hanya butuh pakannya 2 kilo. Itu sudah siap jual. Tapi kalau untuk jadikan indukan, dia jadi lipat menjadi 5 kilo sampai menjadi indukan. Kalau tidak terpenuhi gimana? Nanti dia terbang tapi tidak bertelur. Itu yang dialami putus telur maggot itu karena begitu. Kualitasnya pupa, kualitasnya kepompong itu kurang penuh. Itu yang sering saya sebutkan ke teman-teman bahwa maggot ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi dia tahu kok ini makanan ini mengandung protein atau enggak, dia tahu. Jadi dia nanti akan terbuang melalui kasgot itu. Kemudian kalau asupan makanannya itu belum terpenuhi, dia nggak akan berubah jadi hitam. Karena begitu hitam kan dia udah nggak makan, terus bertapa jadi kepompong.
atau istilahnya di maggot pupa. Setelah itu baru dia metamorfosis jadi terbang. Setelah terbang menemukan pasangan, setelah menemukan pasangan jantannya mati, kemudian bertelur, setelah bertelur betinanya mati. Siklusnya begitu terus. Usia rata-rata ya itu 12 sampai 14 sampai 15 hari itu bisa dipanen. Tapi kalau saya bisa di angka 8 sampai 10 hari sudah panen. Bahkan saya sering kalau misalnya permintaan agak tinggi dan orangnya itu perlu sekali maggot, saya paling biasanya ngasih waktunya 8 hari lagi ke sini pasti ada gitu. Majunya agak lumayan butuh ketelatenan karena kita harus tahu pada saat dia butuh pakan terus, dan pakannya itu yang benar-benar roti yang saya blender supaya halus, kemudian tak berikan agar dalam waktu 24 jam itu sudah habis. Itu nanti durasinya panen turun jadi 8 hari. Maggot biasanya pengganti protein karena dia proteinnya lumayan tinggi. Kalau untuk lele bisa 100%. Kalau untuk ayam biasanya 20 sampai 30%. Untuk ayam pedaging itu di angka 30% penggunaan maggotnya. Kalau ayam petelur 20 sampai 25%. Tergantung jenis ayamnya. Misalnya ayam Elba itu kan hanya butuh 70 gram per hari pakannya. Kalau yang ayam KUB itu butuh 100 gram per hari. Kalau untuk ayam Horn itu biasanya 120 gram per hari pakannya. Nah itu butuh maggotnya 20%. Yang lain jagung sama katul. Kemudian di Jimbung ini banyak peternak burung. Mereka mulai beralih pakannya menggunakan maggot yang tadinya cacing. Karena sekarang cacing itu informasinya harganya sudah di angka 40 sampai 60 ribu. Kemudian jangkrik juga sudah mulai merayap naik, harganya juga sudah mulai tinggi. Kalau maggot kan relatif stabil. Bahkan yang tadinya untuk ngeloloh anakan itu pakai kroto, sekarang sudah beralih ke maggot karena lebih hemat. Yang paling mudah Google Map Wawan Jimbung. Kemudian kalau mau belajar silahkan ke kandang kami di map Wawan Jimbung, atau kalau lewat YouTube juga, YouTube-nya namanya Maggot Jimbung. Nomor HP-nya di 0818 0473 6969. Akhir-akhir ini banyak ke rumah itu adalah pedagang maggot yang untuk kalangan pemancing. Itu bahkan mereka bisa menjual maggot itu per cup 5.000 yang bahan bakunya dari maggot yang jumlahnya tidak begitu banyak. Artinya maggot yang dari saya dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa ditingkatkan ke per kilonya 30.000 sampai 50.000 di pemancing, di komunitas pemancing. Itu lumayan. Jadi ada 4 atau 5 orang, itu semuanya pemuda, Mas. Usianya 20 tahun sampai 25 tahun. Ada 4 orang. Itu membuka peluang usaha baru. Dan itu kerjaan mereka cuma itu. Jadi per minggu kadang ngambil ke saya itu kadang 5 hari, kadang 6 hari ngambil lagi. Jadi produk saya harus continue supaya saya juga bisa menghidupi anak muda yang mulai berbisnis di maggot itu. Kemudian jangan khawatir untuk berbudidaya maggot, tidak ada sampah itu berhenti apabila kehidupan ini masih ada. Itu yang jadi makanan maggot. Jadi artinya selama ada kehidupan manusia, itu berarti pakan maggot tersedia. Itu motivasi saya. Jadi mari berbudidaya maggot. Selain membantu pemerintah mengurangi sampah, juga kita bisa menghasilkan uang dari itu. Dan kita nggak usah pergi kemana-mana, cuma di rumah. Kemudian kita kembangkan. Nah, untuk lebih lanjutnya kalau kita lebih bahas di sini akan lama sekali. Monggo silakan datang ke kandang, saya terbuka untuk itu.